Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan mulai membentuk pasukan kesatria kerajaan Brunhild. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah kejadian, adanya dua orang jahat yang mengacau di sebuah restoran yang ada di kerajaan Brunhild, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membuat pasukan kesatria kerajaan Brunhild agar keamanan kerajaannya bisa terkendali. Dan setelah itu, Toya pun langsung membuat pertemuan dengan para bawahannya untuk membahas tentang masalah ini. Dan orang-orang yang diundang oleh Toya adalah Kosaka, Baba, Yamagata, Naito, Tsubaki, Noren, Lain dan juga Nicola. Dan setelah semua orang berkumpul di aula pertemuan, Toya pun lalu bilang kepada mereka semua bahwa saat ini ada kepentingan negara yang harus dia bahas. Dan pembahasannya kali ini adalah untuk membuat pasukan kesatria dari kerajaan Brunhild untuk menjadi kekuatan militer dan juga keamanan dari kerajaan Brunhild. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Baba dan juga Yamagata bilang kepada Toya bahwa mereka berdua akan memberikan 30 orang pasukan yang dulunya adalah prajurit dari klan Takeda. Dan ke-30 orang itu nantinya akan ditarik dan dijadikan pasukan kesatria dari kerajaan Brunhild. Bahkan Tsubaki juga bilang kepada Toya bahwa dia akan membuat pasukan khusus mata-mata kerajaan Brunhild yang anggotanya sekitar 10 orang. Dan ke-10 orang itu dulunya adalah mantan ninja dari klan Takeda. Lalu setelah itu, Kosaka juga memberikan sebuah saran kepada Toya. Kosaka bilang bahwa mereka saat ini membutuhkan setidaknya 100 pasukan sebagai permulaan, karena kerajaan Brunhild baru dibangun dan masih berkembang. Dan total pasukan yang diberikan oleh Baba dan juga Yamagata ada 30 orang. Dan ditambah 10 orang lagi dari pasukan Tsubaki. Jadi mereka harus merekrut 60 orang lagi untuk dijadikan sebagai tambahan pasukan. Dan jumlah pasukan kerajaan Brunhild nantinya berjumlah 100 orang pasukan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa saran dari Kosaka itu adalah sebuah saran yang sangat baik. Karena Toya juga tahu bahwa kota kerajaan Brunhild saat ini tidak terlalu luas dan masih baru dibangun, sehingga 100 pasukan lebih dari cukup. Lalu setelah itu, Baba pun bertanya kepada Toya, apakah ada syarat khusus bagi orang-orang yang akan mendaftar sebagai pasukan kerajaan Brunhild? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia akan menolak siapapun yang memiliki latar belakang kriminal. Dan orang-orang yang mendaftar haruslah orang-orang yang bersih dari tindakan kriminal. Dan selain persyaratan ini, tidak ada lagi persyaratan bagi orang-orang yang akan mendaftar. Bahkan dia juga tidak akan mempermasalahkan soal ras, usia, ataupun kedudukan sosial, selama mereka memenuhi syarat sebagai pasukan. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Naito pun lalu bertanya kepada Toya, siapakah yang akan menjadi komandan dari pasukan? Toya yang mendengar itu, dia pun lalu sedikit agak terkejut, karena dia selama ini belum memikirkan tentang hal ini. Lalu Toya langsung melihat ke arah Yamagata dan juga Baba, karena menurut Toya, mereka berdua ini memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komandan. Tetapi Yamagata langsung bilang kepada Toya bahwa dia tidak mau mengambil jabatan itu, karena jabatan sebagai Kapten Regu
adalah jabatan yang paling cocok untuknya saat ini, dan dia tidak cocok sebagai komandan. Dan Baba juga bilang kepada Toya bahwa dia juga tidak mau mengambil jabatan itu, karena jabatan itu sangatlah merepotkan. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada Noren, Nicola, dan juga lain, bahwa dia akan memilih di antara mereka bertiga untuk dijadikan seorang komandan. Mereka bertiga yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan mereka bertiga merasa tidak yakin apakah mereka pantas untuk jabatan tersebut. Lalu setelah itu, Toya pun mulai menilai mereka bertiga. Dan di sini Toya melihat bahwa Nicola ini adalah orang yang tabah dan juga serius. Tetapi sayangnya dia ini tidak fleksibel. Noren adalah orang yang sangat ramah tetapi ceroboh. Sedangkan lain, dia ini adalah orang yang serba bisa dan juga menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi sayangnya dia ini lebih lemah daripada yang lainnya. Tetapi setelah itu, Nicola dan juga Noren langsung memberikan saran kepada Toya untuk menjadikan lain sebagai komandan. Karena lain adalah orang yang paling cocok untuk menjadi seorang komandan. Tetapi lain yang mendengar itu, dia pun langsung menolak. Dan lain bilang kepada Toya bahwa Nicola yang paling cocok untuk menjadi seorang komandan daripada dirinya. Tetapi Nicola langsung membantah hal itu. Nicola bilang bahwa dia dan juga Noren tidak akan cocok untuk menjadi seorang komandan. Bahkan Nicola juga menjelaskan kepada semua orang bahwa jika Noren menjadi komandan, maka dia akan menjadi komandan yang ceroboh. Sedangkan jika dia yang menjadi seorang komandan, maka dia akan menjadi komandan yang tidak fleksibel. Sehingga dia akan menjadi seorang komandan yang memiliki sifat keras dan tidak disukai oleh para bawahannya. Dan karena itulah, lain adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi seorang komandan. Dan Toya yang mendengar itu, dia juga sependapat dengan Nicola. Dan Toya pun lalu bilang kepada mereka semua bahwa mulai saat ini, lain akan menjadi komandan pasukan dari pasukan kerajaan Brunhild. Sedangkan Nicola dan juga Noren, mereka akan menjadi wakilnya. Sedangkan lain yang mendengar hal itu, dia sebenarnya bersikeras untuk menolak. Tetapi sayangnya, dia tidak punya alasan untuk menolak hal itu. Dan di sini juga Toya berpikir bahwa mereka bertiga ini sudah bertambah lebih kuat daripada sebelumnya, berkat latihan keras dari Baba dan juga Yamagata. Bahkan mereka bertiga juga sering sekali berlatih dengan para ksatria dari kerajaan Belfast dan juga kekaisaran Regulus. Sehingga hal itu membuat mereka bertiga memiliki mental yang kuat dan juga kepribadian yang sangat baik. Dan menjadikan lain sebagai komandan pasukan, hal ini juga nantinya akan menyebabkan penilaian positif dari berbagai orang kepada kerajaan Brunhild. Karena nantinya semua orang akan mulai berpikir bahwa kerajaan Brunhild bukanlah kerajaan yang suka melakukan diskriminasi berdasarkan ras ataupun gendernya. Dan semua ras yang ada di kerajaan Brunhild memiliki tingkatan yang sama dengan manusia. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada lain bahwa lain tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena saat ini, walaupun lain adalah seorang komandan, tetapi dia hanya akan memimpin beberapa pasukan kecil. Dan juga lain nantinya akan dibantu oleh Nicola dan juga Noren sebagai wakil komandan. Lain yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun lalu membagikan brosur pengumuman di setiap negara. Dan di dalam brosur itu tertulis bahwa kerajaan Brunhild mencari beberapa orang untuk dijadikan sebagai pasukan. Dan seleksi itu akan dilakukan bulan depan di kerajaan Brunhild. Dan setelah 1 bulan kemudian, akhirnya seleksi calon prajurit dari kerajaan Brunhild dimulai. Lalu Kosaka langsung memberitahu Toya bahwa ada 1000 orang yang telah mendaftar untuk menjadi ksatria dari kerajaan Brunhild. Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara manapun. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Toya langsung bertanya kepada Kosaka bagaimana bisa banyak sekali orang yang mendaftar, padahal mereka hanya membutuhkan 60 orang saja.
Lalu Kosaka pun langsung memberitahu Toya bahwa Toya itu adalah satu-satunya petualang peringkat perak yang ada di kerajaan Belfast. Bahkan Toya juga sudah melakukan banyak prestasi di berbagai negara. Contohnya seperti Toya telah menggagalkan kudeta Regulus dan juga telah membunuh naga yang menyerang wilayah Mismide. Dan hal itu akhirnya membuat banyak sekali orang tertarik kepada Toya. Dan menurut Kosaka, dari semua pendaftar itu, di antara mereka pasti ada mata-mata dari negara lain. Karena Toya telah terlalu banyak menarik perhatian dari setiap orang. Dan pasti ada suatu negara yang menganggap Toya sebagai ancaman. Lalu setelah itu, Kosaka pun bertanya kepada Toya, apakah Toya memiliki syarat tertentu untuk memilih calon prajurit? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa sebenarnya dia belum memikirkan tentang hal ini. Tetapi Kosaka sebagai penasihat dari Toya, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa jika Toya hanya mencari kesatria yang hanya memiliki kekuatan saja, maka Toya bisa dengan mudah menyuruh mereka semua untuk bertarung satu sama lain, sampai tersisa 60 orang. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa memang benar hal itu bisa dilakukan. Tetapi dia juga ingin mencari prajurit yang baik dan juga jujur. Dan sayangnya untuk saat ini, dia tidak tahu cara mengetahui niat baik dari seseorang, hanya dengan melakukan wawancara saja. Dan ini membuat Toya sangat kebingungan. Di sisi lainnya, di meja pendaftaran saat ini, Lapis sudah mulai mendata para peserta dan memberikan mereka nomor urut masing-masing. Dan nomor itu ditempelkan di tubuh mereka sebagai lencana. Dan sebenarnya hal ini dilakukan oleh Toya adalah karena Toya ingin melakukan ujian rahasia untuk mengetes para peserta apakah mereka ini baik atau jahat. Dan karena ujian wawancara akan dilakukan 2 hari lagi, maka banyak peserta yang tinggal sementara di kerajaan Brunhild. Bahkan Toya juga sudah melakukan koordinasi kepada semua warga Brunhild untuk mencatat nomor siapapun peserta yang perilakunya tidak baik. Dan Toya juga sudah mengerahkan pasukan Tsubaki untuk menyamar menjadi orang lain. Dan Toya juga telah merubah penampilan mereka dengan sihir mirage miliknya menjadi tampilannya sangat buruk. Karena Toya di sini ingin melihat apakah ada peserta yang melakukan diskriminasi terhadap ras lain. Karena Toya tidak mau negaranya memiliki orang-orang yang seperti ini. Dan Toya juga meminta mereka untuk langsung mencatat nomor peserta dari peserta yang terbukti melakukan diskriminasi. Dan setelah itu, Toya pun akhirnya mulai menerima laporan dari berbagai pihak tentang beberapa peserta yang telah terbukti melakukan tindakan kejahatan, diskriminasi, dan juga perilaku yang tidak baik. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk mengecek keadaan kota dengan cara menyamar. Dan saat Toya mulai menelusuri kota, dia pun lalu melihat bahwa banyak sekali para petualang yang akan mendaftar sebagai prajurit. Bahkan banyak sekali orang-orang dari berbagai macam ras. Ada yang manusia, beastmen, bahkan ras manusia iblis. Dan akhirnya ujian rahasia pun selesai. Dan hasil dari laporan banyak orang dan hasil pengawasannya, Toya pun telah mendapatkan nomor dari 50 orang peserta yang telah terbukti melakukan tindakan kejahatan dan juga diskriminasi. Keesokan harinya, ini adalah hari ujian kekuatan untuk semua peserta. Tetapi untuk 50 peserta yang telah terbukti melakukan kejahatan dan juga diskriminasi, mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam kastil dan mereka langsung dinyatakan gagal. Dan setelah itu, untuk para peserta yang tersisa, mereka pun mulai berkumpul di tempat latihan yang ada di dalam kastil. Dan Toya sebagai Raja Brunhild, dia pun langsung naik ke atas mimbar dengan didampingi oleh Noren, Nicola, Lain, Baba, Yamagata, Elze, Linze, Yae, Yumina, Lucia, dan juga Tsubaki. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir speaker untuk memperkeras suaranya. Lalu Toya langsung mengenalkan dirinya kepada semua orang. Toya bilang bahwa dialah raja dari kerajaan Brunhild dan namanya adalah Mochizuki Toya. Dan setelah itu, Toya pun langsung memulai pidatonya.
Toya bilang kepada mereka semua bahwa saat mereka menjadi kesatria dari Brunhild, maka mereka akan mengabdi kepada negara ini. Dan semua prajurit yang sudah menjadi bagian dari kerajaan Brunhild, maka mereka memiliki tugasnya masing-masing, tanpa peduli perbedaan ras ataupun status sosial. Dan bagi mereka yang tidak setuju dengan hal ini, mereka diizinkan untuk menyerah dan meninggalkan tempat ini. Dan setelah Toya mengatakan hal ini, beberapa orang pun langsung memutuskan untuk menyerah dan pergi dari sini. Dan setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada para peserta yang bertahan. Toya bilang kepada mereka bahwa dia akan memulai ujian kekuatan untuk mereka semua. Dan mereka semua harus berlari memutari kastil yang jaraknya 2 km. Dan di sini tidak akan dipilih siapa yang pertama ataupun terakhir, karena yang lebih penting adalah mereka bisa mencapai garis finish. Dan jika ada dari mereka yang ingin menyerah, maka mereka harus melepaskan rencana nomor mereka dan boleh segera pergi. Lalu setelah itu, Laim pun bertanya kepada Toya, kenapa Toya membuat ujian seperti ini? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa ujian ini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka, tetapi untuk menunjukkan kemauan mereka. Dan hal itu akan membuktikan keseriusan mereka untuk menjadi seorang prajurit dari kerajaan Brunhild. Dan setelah ujian mulai berjalan beberapa menit, ternyata para peserta sudah banyak berkurang, hampir setengahnya, dan mereka semua telah menyerah. Yang awalnya 900, saat ini hanya tersisa 400. Dan tidak lama, ujian pun akhirnya selesai. Dan Toya pun langsung menggunakan sihir pemulihan kepada semua peserta. Dan setelah itu, Toya bilang kepada semua peserta bahwa ujian selanjutnya adalah ujian keterampilan bertarung. Dan Toya bilang kepada mereka semua bahwa mereka boleh menggunakan senjata apapun, dan lawan mereka adalah dirinya. Dan singkatnya, ujian pun akhirnya dimulai. Tetapi dalam ujian itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyerang Toya. Bahkan mereka mulai dijatuhkan oleh Toya dengan sangat mudah. Dan tidak lama, ujian pun akhirnya selesai. Dan perlu diketahui bahwa saat ujian itu, Toya ternyata bertemu dengan Rebecca dan juga Logan. Dan awalnya Toya tidak tahu bahwa mereka berdua ikut mendaftar menjadi prajurit dari Brunhild. Tetapi saat itu, Toya tidak bersikap ramah kepada mereka, karena ada banyak peserta yang lainnya. Dan Toya tidak mau dianggap sebagai orang yang pilih kasih kepada orang yang dia kenal. Sehingga Toya membiarkan mereka berdua. Dan setelah ujian selesai, Toya pun langsung memulihkan mereka semua dengan sihir pemulihan. Lalu Baba langsung memberikan catatan kepada Toya siapa saja yang lolos dan tidak lolos. Dan semua ini adalah hasil dari pertimbangan Baba dan juga Yamagata sebagai seorang instruktur ahli. Dan Toya pun lalu bilang kepada semua orang bahwa dia akan memberitahu mereka semua tentang siapa saja yang lolos ke tahap berikutnya. Dan singkatnya, akhirnya tersisa hanyalah 100 orang. Dan untungnya di sini Rebecca dan juga Logan dinyatakan lulus karena kemampuan mereka. Dan selanjutnya adalah acara wawancara untuk semua peserta. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.